Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diana selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan internasional yang telah memberikan kami waktu dan kesempatannya untuk memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai keunggulan komparatif. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari Pasti di antara kita bertanya apa itu keunggulan komparatif. Nah, sebelum kita membahas lebih luas mengenai apa itu keunggulan komparatif, maka ada hal yang perlu kita ketahui. Bahwasanya, teori keunggulan komparatif dikembangkan oleh David Ricardo pada tahun 1817 dalam bukunya yang berjudul One, the Principle of Political Economy and Taxation. Teori keunggulan komparatif atau sering disebut Comparative Advantage Theory pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori keunggulan absolut. Untuk itu, adapun definisi dari keunggulan komparatif berdasarkan buku yang kami kutip, bahwasanya keunggulan komparatif dapat diartikan sebagai keunggulan yang diperoleh suatu negara dengan melakukan spesialisasi terhadap barang-barang yang akan menetapkan harga relatif lebih rendah daripada negara lain. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif menyebutkan bahwa suatu negara akan melakukan ekspor jika memiliki comparative advantage terbesar atau biaya dalam menghasilkan suatu barang lebih murah. Sedangkan suatu negara akan melakukan impor jika memiliki comparative disadvantage lebih besar atau dalam menghasilkan suatu barang biaya yang dikeluarkan lebih besar. Menurut ahli mengenai keunggulan komparatif, menurut David Ricardo, keunggulan komparatif yaitu perdagangan antara dua negara akan timbul apabila masing-masing negara tersebut memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Jadi, penekanan dari Ricardo adalah pada perbedaan efisiensi relatif antar negara dalam memproduksi dua atau lebih jenis barang yang menjadi dasar timbulnya perdagangan internasional. Faktor-faktor yang menentukan suatu negara mempunyai keunggulan komparatif yaitu 1. Dalam proses produksi menggunakan input yang lebih sedikit untuk tiap unit output yang diperdagangkan. 2. Dalam proses produksi menggunakan sumber daya domestik yang lebih sedikit untuk setiap output yang dihasilkan. 3. Sumber daya domestik yang dimiliki mempunyai opportunity cost yang lebih kecil dan nilai mata uang domestik yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan dalam keunggulan komparatif, yaitu yang pertama, dua negara tetap dapat melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional, meskipun salah satu negara memiliki keunggulan lebih. Yang kedua yaitu, dalam teori keunggulan komparatif, meskipun sebuah negara tergolong kurang efisien dalam menghasilkan suatu komoditas atau produk, maka perdagangan masih bisa tetap dilakukan. Dan yang terakhir yaitu, dalam teori keunggulan komparatif, negara yang kurang efisien akan memilih spesialisasi produksi dan mengekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut yang lebih. Nah, sebagai contohnya kita lihat antara negara Indonesia dan Malaysia, mereka menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan dua jenis barang, yaitu kain dan sepatu. Asumsikanlah kedua negara diupahnya sama dan jumlah produksi kain dan sepatu per jam sebagai berikut. Nah, dilihat dari data tersebut, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dari Malaysia karena Indonesia dapat menghasilkan 100 kain dan 120 sepatu yang dibandingkan dengan Malaysia yang hanya dapat memproduksi 90 kain dan 80 sepatu per jamnya. Nah, dari tabel tersebut dapat dikatakan biaya peluang untuk memproduksi satu kain sama dengan 1,2 sepatu di Indonesia. Sementara itu di Malaysia satu unit kain sama dengan 0,89 sepatu. Asumsikanlah harga untuk masing-masing produk adalah sebesar biaya peluang. Oleh karena itu, harga kain di Malaysia lebih murah dibandingkan harga kain di Indonesia. Berikutnya kita balik perhitungannya. Sebelumnya kita asumsikan harga sama dengan biaya peluang. Di Indonesia, harga satu unit sepatu sama dengan 0,83 kain. Sementara itu, di Malaysia, satu sepatu sama dengan 1,125 kain. Menurut teori keunggulan komparatif, perdagangan Indonesia dan Malaysia seharusnya terjadi. Mengapa? Karena Indonesia memiliki keunggulan dalam memproduksi sepatu, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan dalam memproduksi kain. Jadi, kesimpulannya, Indonesia seharusnya membeli kain dari Malaysia dan Malaysia membeli sepatu dari Indonesia.